Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Fahmi Abdillah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani atau filosofia yang terbagi menjadi philos atau philia yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang penuh kebijaksanaan dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan proses perenungan atau pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Filsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, berpikir kritis, membahas sesuatu dari segala aspeknya, bersifat universal atau menyeluruh, dan tersusun secara sistematis. Filsafat ilmu merupakan salah satu bagian dari filsafat. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Filsafat ilmu adalah filsafat yang mempelajari dan menyelidiki seluas mungkin segala sesuatu tentang ilmu. Kemudian adalah objek kajian filsafat. Setiap cabang ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang akan ditelaah atau dipelajari. Dalam hal ini, filsafat mempunyai dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material adalah hal atau bahan yang diselidiki atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada bukan hanya yang dirasakan indera saja, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera. Misalkan sejarah. Sesuatu yang ada kemudian disebutkan sebagai berikut. Yang A, thinkable. Hal rasional yang berdasarkan pada indrawi dalam artian secara panca indera bisa mengenali atau merasakan hal tersebut, maka itulah hakikat ada dalam objek material. B, unthinkable. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita namun bisa jadi sedang atau telah dipikirkan oleh orang lain. Hal tersebut juga merupakan hakikat ada yang bisa menjadi objek kajian dalam filsafat, bagian dari objek material karena hal yang dipikirkan oleh orang lain bisa diteliti oleh kita. Contoh, mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tetapi orang lain sudah atau telah memikirkan bagaimana nanti ia akan bekerja. C, unthinkable. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan namun diyakini ada. Satu-satunya hal tersebut adalah adanya Tuhan. Tuhan diyakini ada, namun pemikiran kita tidak akan sampai pada esensi pertanyaan-pertanyaan tentang adanya Tuhan. Pada akhirnya, apapun tentang Tuhan tidak bisa terpikirkan oleh akal. Dengan tiga hal tersebut, orang Islam menyatakan bahwa semua hal bisa dikaji dengan filsafat. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Contoh, penelitian tentang pohon kelapa, khususnya fungsi air kelapa. Pohon kelapa merupakan objek material, sedangkan air kelapa merupakan objek formalnya. Cara pemahamannya ada dua, yaitu A, spesifikasi, yaitu hal yang menjadi fokus kajian bukan sesuatu yang umum melainkan sesuatu yang khusus. B, perspektif, yaitu objek dikaji dengan sudut pandang tertentu. Ciri-ciri filsafat. A, menyeluruh. Gagasan dan pemikiran bersifat menyeluruh karena tidak membatasi diri dan ditinjau dari banyak sudut pandang dan tidak hanya pada objek tertentu. B, mendasar. Pemikiran yang dalam tidak hanya berhenti pada kulitnya, tapi tembus sampai akar-akarnya sehingga tidak ada hal yang terlewat. C,
C. Spekulatif, hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Jadi, berhubungan antara setiap gagasan yang dinyatakan. Ciri-ciri filsafat. A. Menyeluruh. Gagasan dan pemikiran bersifat menyeluruh karena tidak membatasi diri dan ditinjau dari banyak sudut pandang dan tidak hanya pada objek tertentu. B. Mendasar. Pemikiran yang dalam tidak hanya berhenti pada kulitnya, tapi tembus sampai akar-akarnya sehingga tidak ada hal yang terlewat. C. Spekulatif, hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Jadi, berhubungan antara setiap gagasan yang dinyatakan. Kemudian tujuan filsafat. Filsafat ilmu memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Berpikir kritis, yaitu berpikir sebanyak-banyaknya sampai tidak ada celah. 2. Berpikir objektif, berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada. Filsafat pendidikan adalah ilmu filsafat yang mempelajari hakikat filsafat pendidikan, merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna eksistensinya, ditentukan secara mutlak oleh Sang Pencipta, tersusun atas kesatuan jiwa dan raga, serta eksis sebagai individu yang memasyarakat. Manusia sebagai makhluk yang lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Sang Pencipta kecuali pasrah. Segala potensi alam ciptaan Tuhan oleh manusia perlu diolah agar lebih bisa memberikan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Tanpa potensi alam, manusia tidak dapat eksis. Secara sederhana, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk Tuhan yang unik, yang bermin di bumi, yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dirinya dengan makhluk lain yang berada di dunia. Dengan kata lain, potensi rasa manusia mengatasi persoalan kehidupannya dengan pendekatan estetik menurut asas pertimbangan. Melalui potensi karsa manusia mengatasi persoalan kehidupannya, baik persoalan yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain secara individual dan sosial, dengan alam sekitar maupun dengan Sang Pencipta melalui pendekatan perilaku dan ilmu filsafat. Pentingnya filsafat dalam kehidupan. Dengan berfilsafat, maka akan lebih menjadi manusia, lebih membangun dan mendidik dirinya sendiri. Dari pelajaran filsafat, diharapkan setiap manusia dapat berpikir tentang dirinya sendiri, memberi dasar-dasar pengetahuan kita, memberi tatapan atau pandangan yang sintesis sehingga semua pengetahuan termasuk dalam kesatuan. Agar hidup ini dipimpin oleh pengetahuan. Hal ini karena mengetahui kebenaran yang terdasar berarti tahu dasar-dasar hidup, memiliki kepentingan yang istimewa. Hal ini karena filsafat memberi dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lainnya tentang manusia, misalnya sosiologi, ilmu mendidik, ilmu jiwa, dan ilmu lain-lainnya. Pentingnya filsafat terhadap manusia. Filsafat mencoba untuk menyatukan hasil-hasil dari bermacam-macam sains ke dalam sebuah pandangan dunia yang konsisten. Filosofi condong untuk tidak jadi spesialis. Seperti para ilmuwan, ia menganalisa suatu benda maupun masalah dengan sebuah pandangan yang sifatnya menyeluruh. Filsafat tertarik kepada aspek-aspek kualitatif segala sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan arti, makna, serta nilainya. Filsafat menolak untuk mengajukan segala aspek yang otentik dari suatu pengalaman manusia. Manusia sangat membutuhkan ilmu yang bersifat memberi arahan atau ilmu pengarahan. Dengan ilmu itu, manusia akan dibekali sebuah kebijaksanaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Beberapa kepentingan filsafat terhadap manusia diantaranya adalah dengan mempelajari filsafat diharapkan bisa menambah pengetahuan. Dengan bertambahnya suatu ilmu, maka bertambahlah cakrawala pemikiran dan pengalaman. Dasar seluruh tindakan. Sebetulnya filsafat mengandung ide-ide. Dengan ide itulah yang mampu membawa manusia
menuju ke arah kemampuan dalam merentang kesadaran di setiap tindakannya. Dengan begitu manusia akan lebih tanggap terhadap lingkungan dan dirinya. Sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.